Salam God Lovers. Apapun keadaan kita dan bagaimanapun situasi kita saat ini, percayalah Tuhan hadir dan Tuhan nyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku, Tuhan kemenanganku. Shalom God's lovers, jumpa lagi. Apa kabar semuanya? Saya percaya pemeliharaan Tuhan senantiasa berlaku atas setiap kita yang berharap kepadanya. Dan saat ini saya akan sharing tentang pengharapan. Kita akan melihat bersama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, betapa penting sekali dalam pengikutan kita kepada Tuhan Yesus Kristus memiliki pengharapan. Sebab tanpa pengharapan maka hidup ini akan menjadi hampa. Sebab itu kita akan melihat menurut definisinya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berharap di sini itu adalah harap atau berarti memohon, meminta supaya keinginan atau kebutuhan itu terjadi. Ya, memohon, meminta supaya kebutuhan itu dapat terjadi, dapat terpenuhi. Tidak salah orang berharap, tetapi mari kita lihat berharap yang seperti apa yang Alkitab ajarkan kepada kita supaya pengharapan kita itu tidak menjadi sia-sia. Ya, nah kita akan melihat dalam bahasa aslinya dari kata Yunani, kata harap itu adalah sebetulnya adalah kata elpis yang dipakai. Perhatikan aja, elpis, bukan Elvis nama penyanyi lama. Dan kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29
dari ayat yang ke-11 di sana dikatakan firman Tuhan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, dalam bahasa Ibrani kata harapan di sini menggunakan kata tikwah. Nah, kata tikwah ini artinya adalah tali yang menghubungkan sesuatu. Ya, tali yang menghubungkan sesuatu. Nah, pertanyaannya ini menghubungkan kepada siapa? Nah, kalau kita gabungkan pengertian perjanjian lama tikwah dengan elpis ini, maka kita akan menemukan bahwa justru pengharapan itu adalah tali yang menghubungkan kita saat ini kepada tujuan-tujuan yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan setiap kita. Ya, jadi Anda bayangkan di rumah, kita saat ini menuju kepada tujuan-tujuan yang Tuhan tetapkan di depan. Nah, tujuan utama kenapa kita diciptakan oleh Tuhan ini harus kita mengerti, supaya setiap kita dalam pengharapan kita sampai kepada tujuan yang utama yang memang Tuhan tetapkan kenapa kita manusia diciptakan. Dalam Kejadian 1 ayat 26 di sana dikatakan bahwa Tuhan menciptakan kita supaya serupa, segambar dengan Tuhan. Nah, inilah tujuan utama kenapa kita hidup. Bukan supaya menjadi kaya, bukan supaya jadi terkenal atau tujuan yang lain. Ya, karena kita tidak anti kekayaan, tidak anti tentang popularitas, itu sah-sah saja asal kita tempuh dengan cara yang benar. Tapi itu baru tujuan biasa, bukan tujuan akhir atau tujuan utama dalam hidup manusia. Saya ingatkan bahwa tujuan utama kita adalah menjadi seperti Kristus, ya, to be like Jesus, Christ likeness, imago Dei, itu tujuan utama kenapa kita hidup. Nah, kita bisa mengerti sekarang ternyata harapan atau pengharapan itu adalah tali yang menghubungkan dari masa kini kepada tujuan kenapa Tuhan ciptakan kita. Itulah yang disebut dengan pengharapan. Nah, mari kita lihat bahwa di dalam Kristus pengharapan itu tidak sia-sia. Di dalam pengharapan kita lihat prinsip-prinsip pengharapan. Pengharapan itu adalah jangkar atau sauh yang kuat. Nah, ini kenapa? Sebab jelas jangkar itu di sini adalah sumber pengharapan. Itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dan dia datang untuk menegakkan kerajaan Allah, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sebab itu mari kita terus taruh pengharapan kepada Yesus Kristus, karena dia jangkar yang kuat itu. Dan prinsip berikutnya, pengharapan itu aman bagi jiwa kita, sehingga jiwa kita itu merasakan ketentraman, merasakan kepastian, bahkan ada sukacita karena kita mengerti bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Ketika kita menaruh harap kepada Tuhan, jiwa kita ini akan tentram. Kenapa bisa tentram? Karena ketika kita berharap, kita sedang menyelaraskan pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita kepada kebenaran firman Tuhan. Kita taklukkan pikiran, perasaan, kehendak kita kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga berjalan selaras dengan kehendak Tuhan. Itu akan mendatangkan apa yang disebut dengan damai sejahtera, rasa aman, rasa cukup, ya, rasa puas yang datang daripada Tuhan. Dan prinsip berikutnya pengharapan adalah Kristus sesungguhnya sumber pengharapan kita. Haleluya. Ingat baik-baik. Jadi kalau kita kenal dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat ke-13 bahwa ada iman, pengharapan dan kasih. Yang terbesar itu adalah kasih. Kita bisa lihat gambar kasih secara sederhana. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu iman. Lalu kemudian tujuan hidup kita adalah Kristus. God is love. Tuhan adalah kasih. Untuk bisa dari iman menuju kepada kasih ini, maka harus ada tali yang menghubungkannya. Tali itu adalah pengharapan. Dan di dalam Yesus Kristus, puji nama Tuhan, pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia.
Letakkan dasar pengharapan kita pada tujuan utama, yaitu keserupaan dengan Kristus. Tujuan utama menegakkan hukum yang tertinggi, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Makanya saya percaya dalam pengharapan ini akan menentukan kepastian untuk masa depan kita yang penuh dengan pengharapan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih sebuah jaminan Engkau adalah imam besar agung yang telah melintasi segala langit. Dan Engkau adalah seperti jangkar yang telah dilemparkan ke depan. Dan Engkau merintis jalan pada kesempurnaan. Di mana ketika kami berharap kepadamu, pengharapan kami tidak akan sia-sia. Terima kasih, ajar kami hidup dalam iman. Sebab dengan demikian dalam pengharapan ini merupakan tali yang menghubungkan kami dengan masa depan yang gilang gemilang. Yaitu keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua jemaatmu, umatmu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah kami tetap teguh berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kami. Dalam nama Yesus, amin. Para God's lovers, kalau Anda merasa diberkati dengan sharing pada saat ini, sharekan apa yang Anda terima ini pada saudara-saudara yang lain supaya dapat berkat daripadanya.